Haleluya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Bersyukur kalau hari ini kita kembali boleh menikmati kebenaran firman Tuhan lewat renungan 79. Renungan pada saat ini akan saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan melihat Injil Yohanes pasal 10 dalam ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempar Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Puji Tuhan. Kita akan mengobservasi firman Tuhan ini ya. Di sini kita melihat bahwa ada Tuhan Yesus yang sedang bercakap-cakap, bertanya jawab dengan orang-orang Yahudi yang ada di Bait Allah. Dan orang-orang Yahudi ini mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus menyampaikan jawaban kepada mereka, orang-orang Yahudi ini tidak bisa menerima jawaban Yesus itu. Dan kalau kita lihat dari apa yang sudah kita baca tadi dalam ayat yang ke-31 dan 32, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi ini mengambil batu dan mereka mau melempari Yesus dengan batu itu. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-32, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Ya. Kita akan menginterpretasi firman Tuhan ini ya. Yesus adalah kebenaran yang sejati. Dan apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Perkataan Tuhan Yesus selalu sejalan dengan perbuatannya yang benar. Dan juga sebaliknya, perbuatannya Tuhan Yesus itu juga benar dan meneguhkan perkataan-perkataannya. Jadi dalam diri Yesus ada perkataan dan ada perbuatan yang menjadi satu hal yang merupakan kebenaran dari kehidupannya. Bukan hanya perkataannya saja yang benar, tetapi juga perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus adalah kebenaran. Berbeda dengan kita, orang-orang yang ada dalam dunia ini. Seringkali kita bisa berkata-kata tentang yang benar, tetapi perbuatan-perbuatan kita tidak menunjukkan kebenaran. Atau sebaliknya, mungkin ada orang yang melakukan hal yang benar, tetapi perkataan-perkataannya tidak. Tetapi kalau kita melihat di sini, berbeda dengan Tuhan Yesus, bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, semuanya itu adalah kebenaran. Dan kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah kebenaran yang sejati, yang berdasarkan dari kebenaran firman Allah. Tetapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam perikop ini, bahwa ketika Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran, menyatakan kebenaran itu, baik lewat perkataan maupun perbuatannya, tidak serta-merta ia menerima respon yang baik dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Terbukti dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini. Ketika mereka bertanya sesuatu hal kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjawab dengan kebenaran, mereka tidak bisa menerima. Bahkan mereka dikatakan berusaha untuk melempari Tuhan Yesus dengan batu. Dan ketika Tuhan Yesus mempertanyakan, "Kenapa kalian mau melempari aku dengan batu?" Orang-orang itu pun
menyampaikan jawaban yang berkebalikan dengan apa yang mereka minta kepada Tuhan Yesus untuk menyampaikan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-33 dikatakan, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi ketika orang-orang Yahudi mempertanyakan, apakah Yesus itu Mesias? Dan Yesus memberikan jawaban kepada mereka. Mereka tidak bisa menerima kebenaran itu. Mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran diri mereka sendiri dengan mengandalkan pikiran mereka. Jadi menjadi satu pelajaran bagi kehidupan kita juga sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, kita berusaha untuk menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah dunia ini. Menjadi pribadi-pribadi dengan perkataan maupun dengan perbuatan yang benar. Seringkali kita tidak mendapatkan respon yang baik. Justru berkebalikan dari apa yang sudah kita lakukan. Hal-hal yang mungkin mengecewakan. Hal-hal yang mungkin mengancam kehidupan kita. Hal-hal yang mungkin merendahkan kita, mempermalukan kita, menuduh kita, memfitnah kita. Dan itu Yesus sudah alami ketika dia menyampaikan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-39 dari Yohanes 10 ini, di sini sekali lagi juga dikatakan bahwa sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Orang-orang Yahudi tidak saja hendak melempari Yesus dengan batu, tetapi juga mereka berusaha menangkap dia. Karena apa yang dia nyatakan, sampaikan melalui kebenaran yang ada. Tetapi kita bersyukur ya, bahwa kita melihat satu contoh teladan yang begitu luar biasa. Bahwa sekalipun Tuhan Yesus menghadapi banyak tantangan, tetapi dia tidak berhenti, tidak menyerah, tidak mengubah pendiriannya untuk dia tetap menyatakan kebenaran itu. Hidup dalam kebenaran, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatannya. Kebenaran itu ia nyatakan, sekalipun ada tantangan, ada ancaman yang ia harus hadapi. Tetapi puji Tuhan, dari apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan ketika dia tidak menyerah, ketika dia tidak berhenti untuk dia terus tetap teguh di dalam pendiriannya untuk menyampaikan kebenaran itu. Tetap ada hasil yang kita bisa lihat dari apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Di dalam Injil Yohanes 10 ayat 40 sampai ayat yang ke-42 di sini dikatakan, kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka melihat bukti dari apa yang sudah diberitakan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Dan mereka melihat bukti dari perkataan-perkataan, dari berita yang disampaikan Yohanes itu nyata dalam diri kehidupan Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang itu yang ada di tempat di mana Yesus berada, mereka menjadi percaya kepadanya. Dari sini kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini. Bahwa kita pun sebagai anak-anak Tuhan, di mana Tuhan menyatakan bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Kita pun mempunyai tanggung jawab
untuk kita terus hidup dalam kebenaran. Baik dalam perkataan, dalam perbuatan, menjadi satu hal yang utuh, kebenaran itu. Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita bisa mengenal siapa Tuhan itu. Dan mereka pun tidak mustahil menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun kita mungkin menghadapi tantangan dalam hidup kita. Ketika kita mungkin hidup jujur, hidup disiplin, kita hidup berbuat baik, tetapi seringkali kita menghadapi respon yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Tetapi jangan menyerah. Biarlah kita terus berdampak. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus menghasilkan buah dari ketekunan kita kepada Tuhan di dalam kebenaran itu. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat di WhatsApp di nomor 081 3274 2088. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan untuk kebenaran firman yang kami terima. Kami menerima teladan dari Engkau Tuhan, bahwa Engkau terus menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah dunia ini. Karena dunia sesungguhnya membutuhkan kebenaran yang dari Engkau. Sekalipun banyak tantangan yang dihadapi, tetapi Engkau tidak menyerah. Engkau tidak berhenti untuk terus menyampaikan kebenaran itu. Karena Engkau mengasihi jiwa-jiwa yang ada dalam kegelapan. Tuhan, tolong kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang juga mempunyai sikap hati yang sama seperti Engkau. Untuk kami tetap teguh hidup dalam kebenaran, menghidupi kebenaran itu. Sehingga nyata dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami. Agar hidup kami dapat menjadi berkat, dapat menjadi garam dan terang dunia. Hidup kami boleh menjadi kesaksian. Kami rindu Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami boleh mengenal Engkau. Bahkan mereka boleh menjadi percaya kepadamu dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kiranya keluarga besar GPD LSAD Magelang menyanyikan kasih setiamu Tuhan selama-lamanya. Kiranya keluarga besar GPD LSAD Magelang memperkenalkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.